Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Meskipun pembelajarannya tetap menggunakan jarak jauh, tapi tanpa ada sekat. Jadi kalian harus tetap belajar dan mencari informasi-informasi terkini ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan di dalam artikel. Butika yakin dan percaya bahwa kalian sudah membaca teori artikel yang sudah Butika sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang fokusnya adalah pada unsur kebahasaannya. Kenapa? Karena kedepannya kalian ada tugas untuk menganalisis unsur kebahasaan di dalam sebuah artikel. Jadi, jangan tertinggal ya. Oke, sekarang apa itu artikel? Kalian sudah mempelajarinya. Nah, sekarang fokusnya apa tadi? Unsur-unsur kebahasaan. Unsur-unsur kebahasaan dalam artikel itu hanya ada 3. Namun di dalamnya itu ada yang namanya pengembangan unsur. Nah, sekarang unsur yang terdapat di dalam sebuah artikel itu apa saja? 1. Adverbia. Apa sih itu adverbia? Adverbia itu istilah lainnya adalah kata keterangan atau kata yang menerangkan. Jadi adverbia di sini adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana seorang penulis mampu meyakinkan pembaca, mampu meyakinkan pembaca melalui artikelnya, yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif. Contoh kata yang digunakan yaitu selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Jadi kata-kata itu yang sering digunakan untuk meyakinkan atau untuk mempertegas di dalam sebuah artikel. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu konjungsi. Butika yakin konjungsi kalian sudah paham karena konjungsi itu sudah dipelajari sejak SD. Apa sih itu konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, bisa dalam satu kalimat, antar kalimat, ataupun antar paragraf. Kalau jenis konjungsi sendiri itu banyak sekali, tapi di sini Butika fokuskan pada konjungsi yang sering digunakan dalam penulisan artikel. Nah, konjungsi yang sering atau banyak kita jumpai dalam sebuah artikel adalah konjungsi yang biasanya digunakan untuk menata argumentatif. Contoh ya, kata pertama, kedua, berikutnya, selain itu, terus selanjutnya ada sebagai contoh, misalnya, padahal, justru, dan masih banyak lagi konjungsi-konjungsi yang bisa digunakan. Nah, sedangkan konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat, contohnya kata sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Selanjutnya ada juga konjungsi yang sering digunakan juga di dalam penulisan artikel, itu adalah konjungsi yang menyatakan harapan. Contohnya yaitu kata seperti, supaya. Nah, konjungsi-konjungsi itu semua sering digunakan dalam penulisan artikel.
Nah, sekarang unsur yang ketiga yaitu kosakata. Kosakata di sini adalah perbendaharaan kata-kata. Nah, lo kok menulis artikel harus memperhatikan kosakata ya? Jelas, kalau kita tidak bisa mencari atau menggunakan kosakata yang tepat, maka akan rancu antara judul dengan isi artikel yang akan kalian sampaikan. Nah, biasanya konten, maksudnya konten itu yang ada di dalam kosakata itu sendiri, itu ada kata-kata yang dipilih itu bersifat aktual ya, aktual itu terkini. Makanya kadang kita mendengar berita itu harus aktual, tajam, terpercaya. Oh, gitu. Nah, di sini harus aktual. Selanjutnya fenomenal. Karena apa? Kalau kita membuat artikel kok idenya yang ditulis itu tidak fenomenal alias banyak orang nggak tahu, maka orang akan malas untuk membaca artikel tersebut. Jadi artikel itu harus luar biasa, terus hebat, dapat dirasakan oleh panca indera. Jadi deskriptif naratifnya itu masuk ke dalam artikel. Nah, selanjutnya ada yang namanya teks opini ya. Teks opini di sini berarti apa? Di dalam sebuah artikel itu juga memunculkan argumen-argumen atau opini-opini dari penulis terhadap tema yang diangkat ya, terhadap tema yang diangkat itu tadi. Nah, jadi kesimpulannya unsur kebahasaan artikel itu sangat dibutuhkan sebagai teori dasar dalam pembuatan atau penulisan artikel. Oke, sampai sini ya. Semoga kalian paham. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan secara langsung lewat WhatsApp ataupun silahkan kalian video call. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.